Hari itu, matahari baru saja condong ke barat ketika Cynthia memutuskan untuk singgah di sebuah warung kopi sederhana di pinggiran kota. Ia baru pulang dari pekerjaannya di kantor. Tubuh lelah namun hatinya terasa ingin beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan pulang. Warung itu kecil, hanya terdiri dari beberapa meja kayu, atap seng, dan aroma kopi hitam pekat yang bercampur dengan bau tanah setelah hujan. Bukan tempat yang biasanya ia pilih, tapi entah mengapa langkahnya membawanya ke sana. Di sudut warung, seorang pria dengan kemeja lusuh sedang duduk sambil menunduk. Tangannya menggenggam buku catatan yang sudah usang, penuh coretan angka dan tulisan. Wajahnya serius, seperti seseorang yang tengah memikirkan beban besar. Itulah pertama kali Cynthia melihat Sanjaya. Cynthia sempat mengamati. Ada sesuatu pada pria itu yang berbeda dari kebanyakan orang yang ia temui. Pakaian sederhana, jelas tak menunjukkan status apapun. Rambut sedikit acak-acakan, wajah kecoklatan karena sering terpapar panas. Namun sorot matanya, ada keteguhan di sana. Ketika pelayan menghampiri, Cynthia mendengar dengan jelas nada suaranya. Sopan, rendah hati, namun tetap percaya diri meski ia hanya memesan segelas air putih. Awalnya Cynthia tidak berniat untuk berinteraksi, tapi kebetulan meja di dekat pria itu adalah satu-satunya yang kosong. Ia pun duduk, mencoba menikmati kopi hangat yang baru dihidangkan. Tak lama, tanpa disengaja, sebuah kertas jatuh dari catatan milik pria itu dan mendarat tepat di dekat kaki Cynthia. Ia meraihnya, lalu mengulurkan tangan. "Ini punyamu?" tanya Cynthia. Suaranya lembut namun jelas. Pria itu mengangkat kepala, tampak terkejut sejenak, kemudian tersenyum malu-malu. "Ah, iya, terima kasih," jawabnya singkat. Saat itulah tatapan mereka bertemu lebih lama. Ada kerendahan hati dalam senyum pria itu, namun juga semangat yang sulit dijelaskan. Cynthia, yang biasanya menjaga jarak dengan orang asing, kali ini merasa ada sesuatu yang membuatnya ingin tahu lebih banyak. "Apa yang sedang kau tulis?" "Sepertinya serius sekali," tanya Cynthia, sekadar membuka percakapan. Pria itu menutup bukunya pelan. "Ini hanya catatan kecil tentang rencana usaha. Saya sedang mencoba mencari cara agar bisa membuka warung makan kecil. Tapi ya, masih banyak kendala, terutama soal modal." Suaranya lirih, tapi matanya berbinar saat bicara tentang impiannya. Nama itu kemudian terucap, sederhana namun meninggalkan jejak. "Saya Sanjaya," katanya sambil mengulurkan tangan. Cynthia menjabatnya dengan sopan, memperkenalkan diri dengan senyum ramah. Percakapan mereka pun mengalir begitu saja, seolah-olah mereka sudah pernah saling mengenal. Sanjaya bercerita tentang kehidupannya, lahir dari keluarga sederhana, terbiasa bekerja serabutan demi bertahan hidup, dan kini berusaha membangun sesuatu yang lebih baik. Ia tak menutupi kenyataan bahwa ia miskin, bahkan sering kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun yang membuat Cynthia tertarik bukanlah kisah kekurangannya, melainkan keyakinan dan kejujuran yang terpancar dari kata-katanya. Cynthia mendengarkan dengan penuh perhatian. Baginya, hidup sudah memberinya banyak kemudahan, karir yang stabil, keluarga yang cukup berada, dan lingkungan yang mendukung. Namun justru di balik semua itu, ia sering merasa kesepian. Pertemuannya dengan Sanjaya, seorang pria yang berjuang dari bawah, membuatnya merasakan sesuatu yang berbeda, sebuah kehangatan yang tulus, tanpa kepura-puraan. Hari berganti, namun pertemuan di warung kecil itu tidak berhenti hanya di sana. Cynthia dan Sanjaya mulai sering berjumpa, entah sekadar berbincang tentang rencana hidup atau berjalan di taman kota pada sore hari. Sanjaya tak pernah berusaha menutupi siapa dirinya. Ia miskin, iya, tapi ia punya harga diri. Ia tidak mau meminta belas kasihan, hanya ingin diberi kesempatan. Di sisi lain, Cynthia justru semakin kagum. Ia melihat seorang pria yang apa adanya, bukan orang yang mencoba menarik hati dengan harta atau gelar.
Sanjaya berbeda dengan lelaki-lelaki dari kalangan selevel dengannya yang sering ia temui. Mereka penuh gengsi, sementara Sanjaya penuh tekad. Namun, tidak semua orang di sekitar Cynthia menyambut pertemanan itu dengan baik. Beberapa rekan kerjanya yang sempat melihat mereka bersama mulai berbisik, mempertanyakan mengapa wanita seperti Cynthia mau bergaul dengan pria miskin. Bahkan keluarganya pun mulai mendengar kabar tersebut, dan ketidaksetujuan mulai tumbuh. Kamu itu punya masa depan cerah. Kenapa harus dengan orang yang bahkan untuk dirinya sendiri saja belum bisa bertanggung jawab? Begitu komentar salah satu saudaranya. Cynthia hanya tersenyum mendengar semua itu. Ia tahu, orang-orang hanya melihat Sanjaya dari luarnya saja. Mereka tidak melihat kerja keras dan hati yang penuh semangat di dalam dirinya. Cynthia percaya, hidup bukan hanya tentang harta dan status, tapi tentang kebersamaan, saling melengkapi, dan kejujuran dalam mencintai. Malam itu, setelah cukup lama berbincang, Cynthia dan Sanjaya duduk di bangku taman. Angin membawa aroma bunga dari kebun sekitar, sementara lampu jalan berkelip lembut. Sanjaya menatap langit, lalu bergumam, "Aku mungkin tidak bisa menjanjikan banyak hal, tapi aku punya tekad untuk membuat hidupku lebih baik. Aku tidak ingin terus berada di posisi ini. Suatu saat, aku ingin orang-orang berhenti meremehkanku." Cynthia menoleh padanya, senyum hangat terlukis di wajahnya. "Aku percaya kamu bisa, Sanjaya. Kadang yang dibutuhkan bukan hanya kemampuan, tapi juga keyakinan. Dan aku melihat itu ada padamu." Ucapan itu membuat Sanjaya terdiam sejenak. Ada rasa haru yang tak mampu ia sembunyikan. Malam itu, sesuatu yang tak terduga lahir di antara mereka. Pertemuan sederhana yang bermula dari kertas jatuh di warung kopi, kini berubah menjadi titik awal dari kisah panjang yang kelak akan membawa mereka pada jalan penuh cinta, perjuangan, sekaligus luka yang tak terbayangkan. Waktu berjalan begitu cepat sejak pertemuan pertama mereka di warung kopi sederhana. Hubungan Cynthia dan Sanjaya kian erat. Setiap pertemuan membawa kedekatan baru, seolah keduanya menemukan bagian yang hilang dari diri masing-masing. Cynthia merasa nyaman bersama Sanjaya, bukan karena harta atau status, tetapi karena ketulusan dan kesungguhan yang ia temukan pada pria itu. Di tengah kesibukan pekerjaannya, kehadiran Sanjaya menjadi oase yang membuat hidupnya lebih berarti. Namun, semakin dekat hubungan mereka, semakin besar pula sorotan dari orang-orang sekitar. Rekan-rekan kerja Cynthia mulai menggunjing, menilai pilihannya sebagai sesuatu yang aneh. Kenapa dia? Kamu cantik, berpendidikan, punya pekerjaan bagus. Masa sih jatuh hati pada pria tanpa pekerjaan tetap? Ucap salah satu sahabatnya, berusaha menasihati. Cynthia hanya tersenyum, meski di dalam hati ia lelah mendengar komentar serupa berulang kali. Keluarganya pun tidak kalah keras menentang. Ayahnya, seorang pengusaha terpandang, secara terang-terangan menolak kedekatannya dengan Sanjaya. "Kamu pantas mendapatkan pria yang bisa menjamin masa depanmu. Jangan sampai salah langkah hanya karena terbuai perasaan sesaat," kata sang ayah dengan nada tegas. Ibunya mencoba lebih halus, tetapi intinya tetap sama, mereka tidak setuju. Meski demikian, Cynthia sudah mantap. Ia tahu Sanjaya bukan pria sempurna, tapi justru dalam ketidaksempurnaannya, ia menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada materi, kejujuran, kerja keras, dan hati yang tulus. Setiap kali ia memandang Sanjaya, ia merasa hidup ini tidak lagi sekadar rutinitas, melainkan perjalanan yang penuh makna. Sanjaya sendiri awalnya ragu. Ia menyadari jarak sosial yang membentang antara dirinya dan Cynthia. Dalam hati, ia sering bertanya, apa mungkin aku bisa membahagiakan dia? Apa aku pantas berdampingan dengan wanita sebaik itu? Keraguan itu membuatnya beberapa kali mencoba menjaga jarak. Namun Cynthia selalu berhasil meyakinkan dengan kelembutannya. Suatu sore, mereka duduk di tepi danau kecil di pinggiran kota. Angin berembus pelan,
membawa aroma tanah basah setelah hujan. Sanjaya menatap air yang beriak, lalu berkata lirih, "Aku ingin jujur, Cynthia. Aku tidak punya apa-apa untuk kuberikan padamu. Aku bahkan sering kesulitan memenuhi kebutuhan sendiri. Bagaimana aku bisa menjamin kebahagiaanmu kalau aku tidak punya apa-apa?" Cynthia menoleh, menatap matanya dengan penuh keyakinan. "Kebahagiaan bukan hanya soal harta, Sanjaya. Aku tidak mencari kesempurnaan. Aku hanya ingin seseorang yang bisa menemaniku, menghormati, dan mencintaiku apa adanya. Semua yang lain bisa kita perjuangkan bersama." Kata-kata itu membuat Sanjaya terdiam. Hatinya bergetar, seolah beban yang selama ini mengekangnya mulai terlepas. Ia menyadari, wanita di hadapannya benar-benar tulus. Tidak ada syarat, tidak ada pamrih, hanya cinta yang jernih. Beberapa minggu kemudian, Cynthia mengambil keputusan besar. Ia memberanikan diri menyampaikan niatnya kepada keluarga. Ia ingin menikah dengan Sanjaya. Keputusan itu sontak memicu gejolak. Ayahnya marah, ibunya menangis, saudara-saudaranya merasa kecewa. Mereka khawatir Cynthia menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam kehidupan penuh kesulitan. Namun Cynthia tetap tenang. "Aku sudah dewasa. Aku tahu apa yang kulakukan. Mungkin Sanjaya tidak punya harta sekarang, tapi aku percaya dia punya semangat untuk bangkit. Aku akan mendampinginya," ucapnya tegas. Kata-katanya membuat semua terdiam, meski jelas mereka masih tidak setuju. Di sisi lain, Sanjaya merasa bimbang ketika Cynthia menyampaikan kabar itu. "Apa kamu benar-benar yakin, Cynthia? Aku takut hanya akan menjadi beban bagimu," katanya dengan suara bergetar. Namun Cynthia menggenggam tangannya erat. "Aku tidak takut kesulitan. Yang kutakutkan hanya jika hidup ini kujalani dengan orang yang salah. Dan aku tahu, kamu adalah orang yang tepat." Akhirnya, keputusan bulat diambil. Mereka akan menikah, meski tanpa restu penuh dari keluarga. Pernikahan itu sederhana, jauh dari pesta mewah yang biasa digelar keluarga Cynthia. Hanya dihadiri segelintir orang terdekat, berlangsung di sebuah aula kecil dengan dekorasi seadanya. Namun justru kesederhanaan itu membuat momen tersebut terasa hangat dan penuh keikhlasan. Cynthia mengenakan gaun putih sederhana, tanpa perhiasan berlebihan. Wajahnya bercahaya, senyum tak pernah lepas dari bibirnya. Sementara Sanjaya, dengan setelan pinjaman, berdiri di sampingnya dengan mata berkaca-kaca. Saat ijab kabul terucap, hati keduanya dipenuhi rasa syukur. Mereka tidak memiliki banyak hal, tapi mereka memiliki cinta yang mereka yakini lebih kuat dari segalanya. Di balik kebahagiaan itu, bayangan keraguan masih tersisa. Beberapa tamu dari pihak keluarga Cynthia memilih tidak hadir. Bisikan-bisikan miring tentang wanita pintar yang menikahi pria miskin terus beredar. Namun Cynthia tidak peduli. Baginya, hari itu adalah awal baru, awal dari perjalanan panjang yang akan ia jalani bersama Sanjaya. Setelah acara selesai, malam itu mereka duduk berdua di kamar kecil yang kini menjadi tempat tinggal baru mereka. Tidak ada kemewahan, hanya dinding sederhana dan cahaya lampu redup. Sanjaya memandang Cynthia, lalu berkata dengan suara penuh janji, "Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi aku akan berusaha sekuat tenaga membuatmu bahagia. Aku tidak ingin kamu menyesal telah memilihku." Cynthia tersenyum, menggenggam tangannya. "Aku percaya padamu. Kita akan berjuang bersama." Itulah arti pernikahan. Keputusan menikah itu mungkin tampak gila bagi sebagian orang, tetapi bagi mereka, itulah langkah berani menuju masa depan. Mereka tahu jalan di depan tidak akan mudah. Namun malam itu, di ruang sederhana dengan cinta yang tulus, mereka berdua merasa yakin, apapun yang terjadi, mereka akan saling menggenggam tangan dan melangkah bersama.
Hari-hari pertama setelah pernikahan menjadi awal yang penuh ujian bagi Cynthia dan Sanjaya. Mereka menempati sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, jauh dari kenyamanan yang biasa dimiliki Cynthia ketika masih tinggal bersama keluarganya. Dinding rumah itu tipis, atapnya bocor di beberapa bagian, dan perabotan di dalamnya sangat sederhana. Namun di mata Cynthia, tempat itu bukan sekadar bangunan. Itu adalah rumah pertama yang ia jalani bersama suaminya, sebuah simbol awal dari kehidupan baru yang mereka pilih. Sanjaya masih berusaha keras mencari pijakan dalam dunia kerja. Ia mencoba berbagai pekerjaan serabutan, menjadi kuli bangunan, mengantar barang dengan sepeda motor pinjaman, bahkan sesekali membantu di pasar sebagai pengangkut. Penghasilan yang ia bawa pulang seringkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi menabung. Namun Sanjaya selalu pulang dengan wajah penuh keringat dan senyum tipis, berusaha menunjukkan bahwa ia tidak menyerah. Cynthia melihat semua itu dengan mata kepala sendiri. Ada kalanya hatinya teriris ketika mendengar komentar orang-orang yang meremehkan. "Kamu pantas dapat yang lebih baik," kata seorang kerabat ketika tanpa sengaja bertemu mereka di pasar. Namun Cynthia hanya menanggapinya dengan senyum, karena dalam hatinya ia tahu, perjuangan tidak bisa diukur hanya dari hasil saat ini. Sebagai istri, Cynthia tidak tinggal diam. Ia tetap bekerja di kantornya, menyisihkan sebagian gajinya untuk kebutuhan rumah tangga. Bahkan diam-diam, ia mulai menyisihkan dana untuk membantu Sanjaya membangun usaha kecil. Bukan karena ia meragukan kemampuan suaminya, melainkan karena ia ingin membuktikan bahwa mereka bisa maju bersama. Setiap malam, setelah pekerjaan selesai, mereka duduk berdua di meja kecil di ruang tamu, membicarakan rencana. "Aku ingin membuka warung makan kecil," kata Sanjaya suatu malam sambil mencoret-coret kertas. "Aku bisa masak beberapa menu sederhana, dan aku lihat di sekitar sini belum ada yang menjual makanan seperti itu. Kalau kita mulai dari kecil, mungkin bisa berkembang." Cynthia mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu berkata, "Ide itu bagus. Aku bisa bantu dengan sedikit modal dari tabunganku. Kita bisa mulai dengan sewa lapak kecil dulu. Jangan langsung besar. Yang penting konsisten." Sanjaya menatap istrinya dengan campuran haru dan kagum. "Kamu tidak pernah lelah percaya padaku, ya?" tanyanya lirih. "Kalau bukan aku, siapa lagi yang akan percaya?" jawab Cynthia sambil tersenyum hangat. Hari-hari berikutnya mereka mulai merancang usaha itu. Cynthia mengatur keuangan, sementara Sanjaya mencari lokasi dan memikirkan strategi. Mereka berdua sering bekerja hingga larut malam, bahkan kadang tertidur di meja dengan buku catatan masih terbuka. Meski tubuh lelah, hati mereka terasa penuh semangat. Namun perjuangan tidak selalu mulus. Beberapa kali Sanjaya ditipu ketika mencoba membeli bahan makanan grosir. Uang yang susah payah dikumpulkan hilang begitu saja. Ada pula hari-hari ketika dagangan mereka sepi, hanya terjual beberapa porsi. Sanjaya sempat putus asa, merasa gagal sebagai suami. Suatu malam, ia pulang dengan wajah murung. "Mungkin aku memang tidak berbakat, Cynthia. Dagangan kita tidak laku, modal hampir habis. Apa aku hanya membuang-buang waktumu?" ucapnya dengan nada patah. Cynthia menggenggam tangannya erat, menatapnya dengan penuh keyakinan. "Jangan pernah bicara begitu. Semua orang butuh waktu untuk berhasil. Aku tidak pernah menyesal menikah denganmu. Aku percaya, kalau kita terus berusaha, pasti ada jalan." Kata-kata itu kembali menguatkan hati Sanjaya. Ia tahu, di balik semua kelemahannya, ada seorang wanita yang selalu menjadi tiang penopang. Dari sanalah ia mendapatkan kekuatan untuk terus mencoba, meski dunia seakan meremehkan. Perjuangan mereka menjadi pelajaran berharga. Mereka belajar menyesuaikan diri dengan kehidupan sederhana, belajar menekan keinginan, dan belajar bekerja sama dalam segala hal. Cynthia tidak pernah mengeluh meski harus pulang larut malam, memasak sendiri,
lalu membantu Sanjaya menyiapkan bahan untuk dagangan esok hari. Sementara Sanjaya mulai membentuk mental baja, menghadapi penolakan, kerugian, dan kelelahan dengan sabar. Di tengah semua kesulitan itu, ada momen-momen kecil yang membuat hati mereka hangat. Seperti ketika pelanggan pertama datang ke warung kecil mereka dan memuji masakan Sanjaya, atau ketika mereka berhasil menutup hari dengan keuntungan walau hanya sedikit. Bagi orang lain mungkin remeh, tetapi bagi Cynthia dan Sanjaya, itu adalah bukti bahwa perjuangan mereka mulai menunjukkan hasil. Malam-malam panjang yang penuh doa pun tak pernah absen. Cynthia sering terjaga di sepertiga malam, berbisik lirih memohon kekuatan. Tuhan, jangan biarkan aku goyah. Beri aku sabar untuk mendampingi suamiku. Biarpun jalan ini berat, aku yakin ada cahaya di depan. Doa itu selalu ia sisipkan sebelum kembali terlelap. Awal perjuangan mereka memang penuh air mata, tapi juga penuh cinta. Bagi Cynthia, semua kesulitan itu bukan beban, melainkan pengikat yang membuat mereka semakin kuat. Ia tahu, masih panjang jalan yang harus ditempuh. Namun ia juga tahu, selama mereka saling percaya, tidak ada yang mustahil. Di hati kecilnya, Cynthia berbisik, "Ini baru permulaan. Aku siap berjalan sejauh apapun bersamamu, Sanjaya." Dan dari situlah, kisah perjalanan panjang penuh lika-liku dimulai. Kisah yang kelak akan mengubah nasib mereka secara drastis, baik dalam kebahagiaan maupun dalam pengkhianatan. Hari-hari pernikahan yang baru seumur jagung itu semakin menunjukkan kenyataan bahwa kehidupan tidak pernah berjalan mulus seperti dalam cerita dongeng. Sanjaya, dengan segala usaha kerasnya, masih sering pulang dengan wajah penuh lelah namun hasil yang hampir tak seberapa. Ia mencoba menjadi tulang punggung keluarga, tetapi kenyataan selalu mematahkan semangatnya. Pagi itu, Cynthia terbangun lebih awal. Ia menyiapkan sarapan sederhana, nasi goreng dengan telur dadar, lalu menatap meja makan yang kecil dan cat dinding rumah yang mulai mengelupas. Meski begitu, ia tetap tersenyum. Hidup sederhana bukan halangan untuk berbahagia, apalagi jika dijalani bersama orang yang dicintai. Ketika Sanjaya duduk, ia tampak termenung. "Aku sudah mencoba ke sana-sini, tapi tetap saja sulit. Aku merasa gagal. Cynthia, bagaimana mungkin aku bisa menjadi suami yang baik kalau bahkan memberi makanmu saja aku belum mampu?" ucapnya lirih. Cynthia menatapnya lembut, lalu menyentuh tangannya. "Kamu tidak gagal, Sanjaya. Kegagalan hanya ada kalau kamu berhenti mencoba. Aku tahu kamu berusaha, dan itu sudah cukup membuatku bangga. Jangan pernah merasa sendirian, karena aku ada di sini untuk mendampingimu." Ucapan itu bukan sekadar kata-kata manis. Cynthia benar-benar membuktikannya. Ia mulai mengambil langkah lebih besar untuk menopang keluarga. Dari tabungan yang masih tersisa, ia memberikan modal kepada Sanjaya agar bisa mencoba membuka usaha kecil. Warung makan sederhana di tepi jalan menjadi pilihan. Awalnya, warung itu hanya beratap terpal dengan meja panjang dari kayu. Menu yang mereka jual pun terbatas: nasi goreng, mie rebus, dan beberapa lauk sederhana. Cynthia ikut turun tangan, mulai dari belanja bahan, menyiapkan bumbu, hingga membantu melayani pelanggan. Ia tak merasa rendah hati meski sebelumnya terbiasa dengan kenyamanan. Baginya, perjuangan bersama lebih berharga daripada menjaga gengsi. Meski warung itu belum ramai, perlahan beberapa pelanggan tetap mulai berdatangan. Mereka menyukai masakan Sanjaya yang ternyata cukup lezat. Cynthia selalu menyambut mereka dengan ramah, mengingat setiap wajah dan berusaha menjaga agar pelanggan merasa dihargai. Lambat laun, warung kecil itu mulai dikenal di sekitar lingkungan. Namun perjuangan tentu tidak berhenti di situ. Ada hari-hari ketika cuaca buruk membuat warung sepi. Ada pula persaingan dengan pedagang lain yang lebih berpengalaman. Tak jarang Sanjaya kehilangan semangat, merasa bahwa usahanya sia-sia. Malam itu, ketika hasil penjualan nyaris tidak menutup modal,
Ia menunduk dalam-dalam. Mungkin aku memang bukan orang yang cocok berbisnis. Cynthia, aku takut terus membuatmu kecewa. Cynthia mendekatinya, lalu meraih tangan suaminya. Lihat aku, Sanjaya. Apakah wajahku terlihat kecewa? Tidak, kan? Aku justru semakin yakin kita bisa melewati semua ini. Tidak ada yang instan dalam hidup. Jika hari ini kita rugi, besok kita belajar lebih baik. Jangan pernah menyerah, karena aku ada di sampingmu. Kata-kata itu menjadi energi baru bagi Sanjaya. Ia mulai membuka diri untuk belajar lebih banyak. Cynthia mendorongnya membaca buku bisnis, berdiskusi dengan pedagang lain, dan mencoba strategi berbeda. Dari semula warung buka seharian penuh tanpa arah, mereka mulai mengatur jam jualan, memilih menu yang paling laris, dan mengatur keuangan lebih rapi. Semua itu tak lepas dari peran Cynthia yang sabar mendampingi. Selain membantu warung, Cynthia tetap bekerja di kantornya. Ia membagi waktu antara karir dan rumah tangga. Pagi hari ia berangkat bekerja, sore ia langsung menuju warung untuk membantu. Malam hari, ia masih menyempatkan diri menghitung keuangan dan membuat catatan. Tubuhnya lelah, tapi hatinya penuh keyakinan. Ia merasa tugasnya sebagai istri bukan hanya mendukung dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan nyata. Sikap Cynthia membuat banyak orang terkejut. Beberapa teman kantor sempat melihatnya melayani pelanggan di warung kecil, lalu bergosip. Kasihan sekali. Padahal dia wanita pintar. Kenapa harus repot begitu? Komentar salah satu rekan. Namun Cynthia tidak ambil pusing. Ia tahu apa yang ia lakukan, dan ia bangga bisa berdiri di samping suaminya. Hari demi hari, warung itu sedikit demi sedikit berkembang. Mereka bisa membeli peralatan lebih baik, menambah menu, bahkan menyewa tempat yang lebih layak. Semua itu berkat kerja keras Sanjaya dan dukungan tanpa henti dari Cynthia. Meski masih jauh dari kata sukses, mereka mulai melihat secercah harapan. Suatu malam, setelah selesai membereskan warung, Sanjaya memeluk istrinya erat. Aku tidak tahu harus berkata apa. Kalau bukan karena kamu, aku mungkin sudah menyerah sejak lama. Kamu bukan hanya istriku, kamu adalah penopang hidupku. Air mata menetes di sudut mata Cynthia. Ia membalas pelukan itu sambil berbisik. Aku tidak butuh ucapan terima kasih. Aku hanya ingin melihatmu terus berjuang. Karena dalam perjuanganmu, aku merasa hidupku juga punya arti. Itulah momen ketika Sanjaya benar-benar menyadari betapa besar peran istrinya. Ia bukan hanya pasangan hidup, tetapi juga penopang yang membuatnya berdiri kembali setiap kali ia terjatuh. Dan dari situlah, langkah mereka menuju kesuksesan mulai terbentuk, meski jalan di depan masih panjang dan penuh rintangan. Setelah melalui begitu banyak kegagalan kecil dan perjuangan melelahkan, kehidupan Cynthia dan Sanjaya mulai menunjukkan perubahan. Warung sederhana yang awalnya hanya berupa meja kayu dan terpal kini telah bertransformasi menjadi tempat yang lebih layak. Mereka berhasil menyewa kios kecil di pinggir jalan utama, dengan papan nama sederhana bertuliskan, Warung Sanjaya. Perubahan itu tidak datang begitu saja. Cynthia terus menanamkan kesabaran dan dukungan, sementara Sanjaya perlahan-lahan belajar dari setiap kesalahan. Ia mulai mengerti selera pelanggan, memahami jam-jam ramai, dan belajar mengelola modal. Masakan buatannya semakin digemari, terutama menu nasi goreng yang menjadi andalan. Pada awal bulan, Cynthia menyarankan agar mereka mencoba sistem pencatatan yang lebih teratur. Kalau semua keluar masuk uang dicatat rapi, kita bisa tahu mana yang menguntungkan dan mana yang merugikan. Jangan hanya mengandalkan ingatan, katanya sambil menunjukkan buku keuangan yang ia bawa dari kantornya. Sanjaya mengangguk. Aku tidak terbiasa dengan cara ini, tapi aku akan belajar. Kamu benar, kalau ingin maju, kita harus disiplin. Mereka pun mulai menerapkan pencatatan harian. Meski terlihat sepele,
Kebiasaan itu membuat usaha mereka lebih terkontrol. Keuntungan kecil yang tadinya terasa menguap begitu saja kini bisa dikalkulasikan. Dari sana, mereka tahu kapan harus menambah stok, kapan harus mengurangi, dan kapan harus mencoba menu baru. Lambat laun, pelanggan mulai berdatangan bukan hanya dari sekitar, tetapi juga dari wilayah lain. Ada yang mendengar kabar dari mulut ke mulut, ada pula yang penasaran karena warung itu semakin ramai. Cynthia dengan ramah menyambut setiap pelanggan, sementara Sanjaya sibuk di dapur. Kombinasi mereka berdua menjadi daya tarik tersendiri, pelayanan yang hangat dan masakan yang nikmat. Suatu sore, seorang pelanggan tetap berkata sambil tersenyum, "Warung ini kecil, tapi rasanya seperti rumah. Makanan enak, pelayanannya bikin betah. Jangan pernah tutup." Ya. Ucapan sederhana itu membuat hati Sanjaya berbunga-bunga. Ia mulai percaya diri bahwa mimpinya bisa benar-benar terwujud. Pendapatan mereka pun meningkat. Dari yang sebelumnya hanya cukup untuk sekadar bertahan hidup, kini mereka mulai bisa menabung sedikit demi sedikit. Cynthia, dengan ketelitian khasnya, mengatur agar sebagian keuntungan disisihkan untuk memperluas usaha. Ia juga mendorong Sanjaya untuk mulai memikirkan identitas usaha yang lebih kuat. Kalau kita ingin lebih maju, kita harus punya ciri khas. Bukan hanya masakan, tapi juga bagaimana kita dikenal orang. Mungkin suatu saat kita bisa punya cabang, ujar Cynthia dengan mata berbinar. Sanjaya awalnya terkejut mendengar kata cabang. Baginya, kata itu terdengar terlalu besar untuk warung kecil mereka. Namun tatapan yakin dari istrinya membuatnya berani bermimpi lebih tinggi. "Kalau kamu percaya, aku juga akan percaya," katanya. Di balik semua keberhasilan itu, tentu ada pengorbanan besar dari Cynthia. Ia masih harus membagi waktu antara pekerjaannya di kantor dan usaha warung. Tubuhnya sering lelah, tetapi ia tidak pernah mengeluh. Malam hari, meski tenaga hampir habis, ia masih membantu Sanjaya menghitung pemasukan, menyiapkan bumbu untuk esok, atau sekadar memberi semangat. Sanjaya kerap merasa bersalah melihat pengorbanan itu. Suatu malam ia berkata lirih, "Aku merasa semua ini bukan karena aku, tapi karena kamu. Kalau kamu tidak ada, mungkin warung ini sudah tutup sejak lama." Cynthia menggeleng. "Jangan bicara begitu. Ini hasil kerja kita bersama. Kamu yang memasak, kamu yang belajar setiap hari. Aku hanya mendukungmu. Jangan pernah merasa kecil, Sanjaya. Aku percaya suatu saat kamu bisa berdiri sendiri." Kata-kata itu semakin menguatkan tekad Sanjaya. Ia mulai menghadiri pelatihan bisnis kecil-kecilan yang diadakan oleh komunitas UMKM di kota. Di sana ia bertemu banyak pengusaha lain, mendengar cerita perjuangan mereka, dan belajar cara mengelola usaha lebih baik. Setiap ilmu baru yang ia dapatkan selalu ia diskusikan dengan Cynthia. "Kalau kita ingin maju," katanya, "kita harus berani promosi. Mungkin aku bisa coba buat brosur atau sekadar selebaran," ujar Sanjaya penuh semangat. "Bagus sekali. Aku bisa bantu desain di kantor. Nanti kita cetak. Kalau perlu, kita buat akun media sosial khusus untuk warung," jawab Cynthia. Sedikit demi sedikit, usaha mereka mulai terlihat profesional. Brosur kecil tersebar, akun media sosial mulai diisi foto menu, dan pelanggan semakin bertambah. Bahkan ada beberapa orang yang mulai memesan untuk acara kecil, seperti arisan atau rapat keluarga. Pendapatan yang stabil membuat kehidupan mereka lebih nyaman. Mereka bisa memperbaiki rumah kontrakan, membeli perabot sederhana, dan sesekali menikmati makan malam di luar. Bagi Cynthia, semua itu adalah bukti nyata bahwa kerja keras tidak pernah mengkhianati. Meski belum bisa disebut sukses besar, langkah mereka sudah jauh lebih maju dibanding awal pernikahan. Sanjaya semakin percaya diri, dan Cynthia semakin yakin bahwa keputusannya menikahi pria sederhana itu bukanlah kesalahan.
Ia merasa bangga melihat suaminya yang dulu penuh keraguan kini mulai berdiri tegak dengan usahanya sendiri. Namun di dalam hatinya, Cynthia tahu jalan masih panjang. Kesuksesan kecil ini hanyalah permulaan. Ia tetap menjaga kewaspadaan, tidak ingin terlena. Ia masih berpegang teguh pada prinsip, kesetiaan, kerja keras, dan doa akan selalu menjadi fondasi keluarga mereka. Di sisi lain, Sanjaya yang mulai merasakan manisnya dihormati pelanggan dan dikenal masyarakat, perlahan merasakan sesuatu yang berbeda tumbuh dalam dirinya. Sebuah benih kesombongan kecil yang belum terlihat jelas, tetapi suatu hari bisa menjadi duri yang melukai hubungan mereka. Untuk saat itu, keduanya masih berjalan beriringan, bahu-membahu. Cynthia tetap menjadi penopang, dan Sanjaya mulai menemukan jalannya. Perlahan namun pasti, kehidupan mereka bergerak menuju apa yang selama ini hanya mereka impikan, sebuah kesuksesan yang tampak semakin dekat di depan mata. Setahun lebih sudah berlalu sejak Cynthia dan Sanjaya pertama kali merintis usaha warung kecil mereka. Jalan panjang yang berliku itu perlahan menampakkan hasil. Dari sekadar tempat sederhana dengan terpal seadanya, kini warung mereka memiliki bangunan permanen dengan papan nama yang lebih jelas. Pelanggan tidak hanya datang karena lapar, melainkan karena sudah terbiasa menikmati masakan Sanjaya yang semakin terkenal kelezatannya. Keuangan keluarga pun mulai stabil. Cynthia yang sejak awal mengambil peran sebagai pengatur, berhasil membuat catatan rapi sehingga mereka tahu kemana setiap rupiah mengalir. Dari keuntungan harian, sebagian disimpan dalam tabungan, sebagian diputar kembali untuk modal, dan sebagian lagi dipakai memenuhi kebutuhan rumah tangga. Disiplin keuangan itu membuat kondisi mereka jauh berbeda dari masa awal pernikahan yang serba kekurangan. Kini, mereka bisa membayar kontrakan dengan lebih tenang. Bahkan, Cynthia sudah mulai menyisihkan uang untuk membeli rumah kecil sebagai investasi masa depan. Perubahan itu tak hanya dirasakan oleh keduanya, tapi juga oleh orang-orang di sekitar. Keluarga besar Cynthia, yang dulu menentang keras pernikahannya, mulai melunak. Ibunya yang semula memandang rendah Sanjaya, suatu sore berkunjung ke warung mereka. Ia duduk di salah satu meja, memandang suasana ramai, lalu menatap menantunya yang sibuk di dapur. "Aku tidak menyangka, ternyata kalian bisa sejauh ini," ucapnya lirih kepada Cynthia. Cynthia tersenyum kecil. "Semua butuh waktu, Bu." Sanjaya berusaha keras. "Aku hanya mendampingi." Sanjaya yang mendengar ucapan itu merasa dadanya hangat. Selama ini, ia memendam rasa minder karena dianggap tidak pantas untuk Cynthia. Namun kini, pengakuan perlahan mulai datang. Ia merasa dihargai, meski dalam hati kecilnya muncul keinginan yang lebih besar. Ia ingin diakui bukan hanya sebagai suami Cynthia, tetapi sebagai pria yang sukses dengan kekuatan sendiri. Kehidupan sehari-hari mereka juga berubah. Dulu, Cynthia masih harus pulang larut malam untuk membantu di warung. Tapi kini mereka sudah bisa menggaji 2 karyawan. Pekerjaan menjadi lebih ringan, dan Cynthia bisa sedikit fokus pada pekerjaannya di kantor. Meskipun begitu, ia tetap turun tangan di akhir pekan atau ketika warung ramai. Baginya, warung itu bukan sekadar usaha, tetapi buah cinta dan perjuangan bersama. Dengan kondisi ekonomi yang membaik, mereka mulai menikmati hal-hal sederhana yang dulu hanya bisa diimpikan. Mereka membeli motor baru, mengganti perabot rumah, bahkan sesekali berlibur singkat keluar kota. Cynthia merasakan kebahagiaan yang nyata. Ia bukan hanya menikah dengan pria yang ia cintai, tetapi juga melihat hasil dari perjuangan yang mereka jalani bersama. Namun, perubahan ini juga membawa dinamika baru. Sanjaya mulai sering diundang dalam pertemuan pedagang, diminta berbagi pengalaman tentang jatuh bangun membangun usaha. Dari pria sederhana yang dulu sering minder, kini ia berdiri dengan penuh percaya diri di depan banyak orang. Ia disambut hangat, dipuji, dan dihormati. "Pak Sanjaya, hebat sekali bisa mengembangkan warung hingga sebesar ini," kata salah satu pengusaha lokal.
Sanaya tersenyum bangga. Semua karena kerja keras dan ketekunan. Tidak ada yang instan. Setiap kali ia mendapatkan pujian, wajah Cynthia ikut berseri-seri. Ia tahu betul bagaimana sulitnya jalan yang mereka tempuh untuk sampai di titik itu. Namun di balik kebahagiaan itu, ia juga diam-diam berdoa agar Sanjaya tetap rendah hati, tidak terlena dengan rasa bangga yang berlebihan. Perubahan lain juga terlihat pada hubungan sosial mereka. Tetangga yang dulu memandang sebelah mata kini justru menghormati. Banyak yang datang meminta saran atau bahkan menawarkan kerjasama. Cynthia yang selalu ramah membuat nama mereka semakin baik di mata orang-orang. Kehidupan yang dulu penuh cibiran kini dipenuhi dengan penghargaan. Di tengah semua kebaikan itu, Cynthia tetap menjaga kesederhanaan. Ia tidak ingin lupa diri hanya karena sedikit kenyamanan. Kita harus ingat dari mana kita memulai. Sanjaya, jangan sampai kesuksesan kecil ini membuat kita lupa perjuangan, katanya suatu malam. Sanjaya mengangguk, meski dalam hatinya ada perasaan baru yang tumbuh. Ia merasa sudah saatnya dikenal sebagai pribadi yang berdiri di atas kakinya sendiri. Pujian demi pujian membuatnya ingin menunjukkan bahwa ia mampu lebih dari sekadar suami yang didukung istri. Bagi Cynthia, kehidupan yang membaik ini adalah jawaban doa. Ia bersyukur melihat Sanjaya lebih percaya diri, keluarganya mulai menerima, dan ekonomi mereka stabil. Baginya, semua yang terjadi hanyalah awal dari perjalanan panjang yang masih harus dijalani bersama. Namun, kehidupan yang tampak sempurna itu mulai menyimpan bibit ujian baru. Sanjaya yang semakin dihormati perlahan menemukan dunia yang lebih luas dari sekadar warung. Lingkungan baru, orang-orang baru, dan godaan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Meski belum terlihat jelas, langkah-langkah kecil ke arah itu mulai terbentuk. Sebuah tanda bahwa perjalanan rumah tangga ini akan memasuki babak baru yang lebih menantang. Untuk saat itu, Cynthia masih memeluk kebahagiaannya erat-erat. Ia yakin dengan dukungan, cinta, dan doa, semua akan tetap baik-baik saja. Kehidupan mereka memang sudah jauh membaik. Namun takdir selalu punya cara untuk menguji hati manusia. Perlahan, kesuksesan yang diraih Sanjaya mulai mengubah banyak hal. Warung yang dulu sederhana kini sudah memiliki cabang kedua. Nama warung Sanjaya mulai dikenal di beberapa wilayah. Bahkan beberapa media lokal sempat meliput kisah perjuangan mereka. Sanjaya yang dahulu merasa kecil dan minder, kini berjalan dengan kepala tegak. Setiap kali ada pertemuan pedagang atau acara komunitas, ia selalu menjadi pusat perhatian. Orang-orang menyalaminya dengan hormat, meminta nasihat, bahkan menawarkan peluang kerjasama. Dalam setiap kesempatan itu, Sanjaya tampak penuh percaya diri. Kata-katanya mengalir lancar, gesturnya berwibawa, dan sorot matanya menunjukkan seseorang yang merasa berhasil menaklukkan hidup. Namun, Cynthia mulai menyadari perubahan kecil pada diri suaminya. Dulu, Sanjaya selalu pulang lebih awal, tak sabar menceritakan segala pengalaman harinya. Kini, ia sering pulang larut malam dengan alasan rapat atau bertemu rekan bisnis. Sesekali, ia bahkan terlalu lelah untuk sekadar berbincang lama dengan istrinya. "Kenapa baru pulang?" tanya Cynthia lembut suatu malam. Sanjaya melepas jaket, lalu menjawab singkat, "Ada diskusi dengan pengusaha makanan lain. Mereka ingin ajak kerja sama. Aku tidak bisa menolak begitu saja." Cynthia mengangguk. Meski hatinya terasa sedikit sepi, ia tahu kesuksesan menuntut pengorbanan. Namun ia rindu kebersamaan sederhana yang dulu selalu mereka nikmati. Selain itu, penampilan Sanjaya pun berubah. Dari pria sederhana dengan pakaian seadanya, kini ia lebih sering mengenakan kemeja rapi, jam tangan mahal, dan sepatu berkilau. Cynthia tidak mempermasalahkan perubahan itu, sebab memang sewajarnya orang sukses meningkatkan citra diri. Tetapi di balik semua itu, ada sesuatu yang mengganjal. Aura Sanjaya tidak lagi sama seperti dulu. Suatu kali, ketika makan bersama,
Sanjaya berkata dengan nada bangga. Lihatlah, Chin. Dulu siapa yang menghina kita? Sekarang mereka sendiri yang datang padaku, mencari kerjasama. Aku merasa, aku benar-benar dihormati. Cynthia tersenyum tipis. Aku bangga padamu, Sanjaya. Tapi jangan lupa, semua ini tidak datang dalam semalam. Kita sampai di sini karena kerjasama, bukan hanya satu orang. Sanjaya mengangguk, meski matanya menyiratkan sesuatu. Ada ego baru yang tumbuh, keinginan untuk diakui sepenuhnya sebagai sosok yang berdiri sendiri. Hari-hari berikutnya, perubahan itu semakin terasa. Sanjaya mulai lebih sering mengambil keputusan tanpa berdiskusi dengan Cynthia. Dulu, ia selalu minta pendapat istrinya dalam hal besar maupun kecil. Kini, ia merasa cukup percaya diri memutuskan sendiri. Besok aku mau tanda tangani kontrak kerjasama dengan pemasok besar, ucap Sanjaya suatu malam. Cynthia terkejut. Tanpa aku tahu detailnya dulu. Ini urusanku, Chin. Kamu tidak perlu pusing. Percayakan saja padaku, jawab Sanjaya cepat, lalu beralih membicarakan hal lain. Cynthia terdiam. Ia masih berusaha memahami. Mungkin suaminya hanya terlalu sibuk dan ingin meringankan bebannya. Namun jauh di dalam hatinya, ia merasakan jarak mulai tercipta di antara mereka. Bukan hanya dalam hal bisnis, Sanjaya juga mulai lebih sering menghadiri acara-acara sosial. Undangan pernikahan, pesta komunitas, bahkan sekadar kumpul bersama rekan-rekan barunya. Cynthia yang dulu selalu diajak kini lebih sering ditinggalkan dengan alasan, ini acara internal, tidak perlu repot ikut. Malam-malam di rumah semakin sepi. Cynthia mengisi waktunya dengan membaca, berdoa, atau sekadar menulis catatan kecil tentang perjalanan hidup mereka. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya fase. Sanjaya pasti kembali menyadari bahwa keluarga adalah pusat segalanya. Namun perubahan itu tidak bisa dipungkiri. Ada kebanggaan yang menjelma menjadi kesombongan halus. Sanjaya tidak lagi mudah mendengarkan nasihat istrinya, tidak lagi cepat meminta pendapat. Ia merasa sudah cukup mampu berdiri sendiri. Ironisnya, semua perubahan itu berawal dari hal yang baik, kesuksesan. Tapi justru dari sanalah akar ujian mulai tumbuh. Suatu malam, ketika Cynthia mencoba menasihati, jangan terlalu larut dalam dunia luar, Sanjaya. Aku takut kamu lelah, lupa menjaga diri. Sanjaya menjawab dengan nada agak tinggi. Aku tahu apa yang aku lakukan, Chin. Jangan selalu mengaturku. Aku bukan lagi Sanjaya yang dulu. Kata-kata itu menusuk hati Cynthia. Ia tidak menyangka suaminya yang dulu rendah hati bisa berkata seperti itu. Ia hanya menunduk, menahan perasaan, sambil berdoa dalam hati agar rumah tangganya tetap kokoh. Meski luka kecil mulai terbentuk, Cynthia tetap berusaha memahami. Baginya, perubahan suaminya adalah bagian dari perjalanan. Ia hanya berharap perubahan itu tidak akan membawa mereka menjauh satu sama lain. Namun waktu akan membuktikan, perubahan Sanjaya bukanlah sekadar penyesuaian hidup, melainkan pintu menuju sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah ujian berat yang akan menguji cinta, kesetiaan, dan pengorbanan yang telah dibangun dengan susah payah. Pagi itu, suasana rumah terasa hening. Cynthia duduk di ruang tamu dengan wajah murung. Sejak beberapa bulan terakhir, ia semakin sering merasa sendirian. Sanjaya jarang pulang tepat waktu, sering beralasan ada urusan bisnis, dan ketika pulang pun lebih banyak diam atau langsung tertidur. Awalnya, Cynthia berusaha menenangkan diri. Ia meyakinkan hatinya bahwa kesibukan suaminya memang demi masa depan mereka. Namun, semakin hari, kejanggalan itu makin sulit diabaikan. Ponsel Sanjaya yang dulu sering dibiarkan tergeletak kini selalu menempel di tangannya, bahkan saat tidur sekalipun. Setiap kali ada pesan masuk, ia buru-buru menjauh, seolah takut Cynthia melihat. Cynthia bukan tipe wanita yang mudah curiga.
Tapi tanda-tanda itu jelas. Hatinya resah. Ia mencoba menepis pikiran buruk. Namun malam demi malam justru menguatkan firasatnya. Suatu sore, ketika Sanjaya mandi, ponselnya tertinggal di meja. Cynthia menatap benda itu dengan perasaan campur aduk. Ia tahu membuka ponsel suami bukanlah tindakan yang tepat, tapi dorongan kuat dalam dirinya tak terbendung. Dengan tangan bergetar, ia membuka layar yang ternyata tidak terkunci. Pesan-pesan singkat langsung terbuka di depan matanya. Ada percakapan dengan seorang wanita bernama Rina. Isi pesannya jelas bukan sekadar urusan bisnis. Kalimat-kalimat mesra, panggilan sayang, hingga janji-janji bertemu membuat dada Cynthia sesak. "Aku rindu kamu, Mas. Sabar ya, sebentar lagi aku akan temui kamu. Jangan khawatir, semua akan aku atur." Mata Cynthia panas. Ia membaca setiap kata sambil menahan air mata. Jantungnya berdetak kencang, tubuhnya gemetar. Semua pengorbanan yang ia berikan, semua dukungan yang ia tanamkan, seolah runtuh dalam sekejap. Ketika Sanjaya keluar dari kamar mandi, ia mendapati wajah Cynthia pucat dengan ponsel di tangannya. Sejenak suasana membeku. "Ini apa, Sanjaya?" Suara Cynthia bergetar, penuh luka. Wajah Sanjaya berubah tegang. Ia berusaha merebut ponselnya, tapi terlambat. Rahasia yang selama ini ia simpan rapi kini terbongkar. "Aku bisa jelaskan, Chin," katanya terbata-bata. "Jelaskan apa?" "Bahwa semua waktumu di luar rumah bukan untuk bisnis, tapi untuk dia. Bahwa aku ini hanya istri yang kamu tinggalkan demi perempuan lain." Suara Cynthia meninggi, penuh amarah bercampur sakit hati. Sanjaya mencoba menenangkan. "Aku tidak bermaksud menyakitimu. Semua terjadi begitu saja. Rina membuatku merasa dihargai. Dia..." "Cukup, Sanjaya," potong Cynthia dengan mata berkaca-kaca. "Kamu berani bilang dia yang menghargaimu? Lalu aku ini siapa? Aku yang menanggungmu saat miskin. Aku yang jadi penopangmu. Aku yang mengorbankan tabunganku, tenagaku, bahkan kehormatanku di depan keluargaku. Apa semua itu tidak cukup untukmu?" Sanjaya terdiam. Kata-kata Cynthia menghantamnya keras. Namun egonya masih berusaha bertahan. "Aku tetap menghargaimu, Chin. Kamu istriku. Kamu bagian dari hidupku. Tapi aku juga mencintainya. Aku tidak bisa membohongi perasaan ini." Air mata Cynthia akhirnya tumpah. Ia menatap suaminya dengan perasaan hancur. "Kamu tidak hanya mengkhianatiku, Sanjaya. Kamu mengkhianati semua perjuangan kita. Semua yang kita bangun bersama, kamu rusak dengan tanganmu sendiri." Pertengkaran itu berakhir dengan keheningan panjang. Sanjaya memilih keluar rumah, meninggalkan Cynthia yang terisak di ruang tamu. Malam itu menjadi saksi hancurnya kepercayaan yang telah ia jaga sepenuh hati. Hari-hari berikutnya penuh ketegangan. Cynthia tak lagi bisa memandang suaminya dengan cara yang sama. Ia masih tinggal di rumah yang sama, tapi dinding seolah memisahkan mereka. Sanjaya semakin jarang berbicara, dan ketika berbicara pun sering berakhir dengan perdebatan. Suatu malam, Cynthia memberanikan diri menanyakan langsung, "Apa maksudmu dengan semua ini, Sanjaya? Apakah kamu benar-benar ingin menjadikannya bagian dari hidupmu?" Sanjaya menarik napas panjang. "Aku sudah menikah dengannya, Chin. Secara siri, aku tidak bisa meninggalkannya begitu saja." Kata-kata itu menghantam Cynthia bagaikan petir di siang bolong. Tubuhnya lunglai, jiwanya terguncang. Ia tak pernah membayangkan suami yang ia cintai sepenuh hati berani menikah diam-diam dengan wanita lain. "Bagus sekali, Sanjaya." Suara Cynthia bergetar, hampir tak terdengar. "Jadi selama ini aku hanya istri yang kamu jadikan batu loncatan. Setelah kamu sukses,
Kamu merasa berhak menambah wanita lain dalam hidupmu. Sanjaya menunduk, tidak mampu menatap mata istrinya. Namun diamnya justru semakin melukai. Malam itu, Cynthia menangis dalam diam. Hatinya remuk, tetapi di balik luka yang dalam, mulai tumbuh kekuatan baru. Kekuatan untuk mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Jika selama ini ia selalu menjadi penopang, kini ia harus menentukan apakah pengkhianatan ini pantas dimaafkan atau justru harus dibalas dengan ketegasan. Rahasia Sanjaya telah terbongkar, dan sejak saat itu, rumah tangga yang dulu dibangun dengan cinta berubah menjadi medan luka. Malam itu, rumah terasa semakin asing bagi Cynthia. Ia berjalan mondar-mandir di ruang tamu, pikirannya kacau. Bayangan wajah Sanjaya dan pesan-pesan mesra dengan Rina masih terpatri jelas dalam ingatan. Namun luka itu belum cukup. Malam berikutnya Sanjaya mengaku sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. "Aku harus jujur padamu, Chin," ucap Sanjaya dengan nada berat. Cynthia menatapnya dengan mata sembab, bersiap mendengar kenyataan pahit. "Aku sudah menikahi Rina secara siri." Kata-kata itu meluncur seperti pisau menancap di dada. Tubuh Cynthia kaku, wajahnya pucat. Suara hatinya berteriak, "Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin? Menikah?" Suara Cynthia parau. "Kamu menikahinya diam-diam? Setelah semua yang kulakukan untukmu?" Sanjaya menunduk, seakan malu, namun suaranya tetap tegas. "Aku tidak bisa menolak perasaan ini. Rina mendukungku dengan caranya sendiri. Aku mencintainya. Chin, aku tahu ini salah di matamu, tapi aku sudah terikat dengannya." Cynthia gemetar menahan amarah. Air matanya mengalir, tapi ada api yang menyala di balik kesedihannya. "Sanjaya, kamu tahu arti pengkhianatan? Aku yang menopangmu dari nol. Aku yang mengorbankan segalanya. Aku tidak pernah menolakmu. Aku tidak pernah mengekangmu. Dan sekarang balasannya, kamu menikah lagi, sembunyi-sembunyi." Sanjaya mencoba meraih tangannya, namun Cynthia menepis dengan kasar. "Jangan sentuh aku. Kamu tidak punya hak menyentuhku setelah mengkhianati sumpah kita." Malam itu menjadi awal dari jurang yang semakin dalam. Cynthia mulai mencari tahu lebih jauh tentang Rina. Dari beberapa bisikan tetangga dan obrolan samar para karyawan, ia tahu bahwa Rina sering hadir dalam acara bisnis Sanjaya, selalu menempel di sisinya. Mereka yang tahu hanya bisa berbisik-bisik, takut menyinggung. Bagi Cynthia, semua itu lebih dari sekadar luka. Itu penghinaan. Ia, istri sah yang berjuang dari titik nol, justru dipinggirkan. Sementara wanita lain masuk dengan mudah setelah Sanjaya berdiri tegak. Hari-hari berikutnya, Sanjaya semakin berani. Ia tak lagi menyembunyikan keberadaan Rina. Kadang ia menginap di luar dengan alasan jelas, menemui istri keduanya. Cynthia semakin sulit menahan diri. Antara sakit hati dan rasa cinta yang masih tersisa, hatinya tercabik. "Kenapa, Sanjaya?" tanya Cynthia pada suatu malam penuh tangis. "Kenapa kamu tega melakukan ini padaku? Apa aku kurang sebagai istri? Apa aku tidak cukup membuatmu merasa dihargai?" Sanjaya terdiam. Tatapannya kosong, seolah enggan memberi jawaban. Akhirnya ia berkata lirih, "Kamu terlalu baik, Chin. Aku tahu kamu telah memberikan segalanya. Tapi aku juga manusia. Aku jatuh cinta lagi." Ucapan itu terasa seperti cambuk. Terlalu baik. Apakah itu alasan untuk dikhianati? Cynthia tidak habis pikir. Ia hanya bisa menangis, merasa segala pengorbanan seolah sia-sia. Namun dalam tangisnya, perlahan muncul tekad. Jika Sanjaya memilih Rina, maka ia akan membuatnya sadar arti kehilangan. Cynthia bukan wanita lemah yang akan terus ditindas. Ia tahu kekuatannya. Semua aset, bisnis,
dan fasilitas hidup Sanjaya berasal darinya. Ia mulai menahan bantuan, sedikit demi sedikit. Uang yang biasanya mengalir untuk menopang usaha Sanjaya mulai ia batasi. Fasilitas mobil dan kartu kredit yang selama ini ia berikan mulai ia cabut. Cynthia ingin melihat sejauh mana Sanjaya sanggup berdiri tanpa sandaran yang ia berikan. "Kalau kamu merasa bisa bahagia dengan istri sirimu itu," kata Cynthia dengan dingin, "maka biarlah kamu hidup dengan apa yang bisa dia berikan. Aku tidak akan terus membiayai pengkhianatanku sendiri." Sanjaya kaget. Wajahnya berubah pucat. Ia sadar betapa besar pengaruh istrinya dalam seluruh kehidupannya. Tapi egonya membuatnya tetap membela diri. "Aku bisa. Chin, aku tidak butuh belas kasihanmu lagi." Cynthia hanya tersenyum getir. Ia tahu kata-kata itu lahir dari kesombongan, bukan kenyataan. Ia membiarkannya karena waktu akan membuktikan. Hari-hari berjalan penuh ketegangan. Cynthia tak lagi bersikap lembut seperti dulu. Ia masih menjaga kehormatannya sebagai istri sah, namun sikapnya tegas dan dingin. Sanjaya pun mulai merasakan getirnya keputusan. Bisnis yang tampak kokoh perlahan goyah. Tanpa suntikan dana tambahan dari Cynthia, operasional menjadi berat. Rekan bisnis yang dulu percaya karena melihat dukungan finansial di belakang Sanjaya mulai meragukan kredibilitasnya. Rina, istri siri yang dianggap membawa kebahagiaan baru, ternyata tidak mampu menutupi semua kebutuhan. Ia hanyalah wanita yang terbiasa menerima, bukan menopang. Cynthia memperhatikan semua itu dengan mata tajam. Ia masih sakit hati, tapi ia juga ingin melihat sejauh mana Sanjaya menanggung akibat pilihannya. Di balik derita batin, ia menyiapkan langkah besar, menarik seluruh kekuasaan yang pernah ia berikan. Baginya, pengkhianatan tidak bisa dibiarkan tanpa balasan. Malam itu, di kamar yang dulu menjadi saksi janji setia mereka, Cynthia berbisik pada dirinya sendiri. "Jika Sanjaya memilih menikah siri, maka aku akan menunjukkan padanya arti kehilangan segalanya." Pagi itu, udara dingin tidak mampu meredam bara di hati Cynthia. Setelah semalam berdebat panjang dengan Sanjaya dan mendengar pengakuan pahit tentang pernikahan sirinya, ia merasa saatnya mengambil langkah tegas. Selama ini, cintanya membuatnya rela menutup mata, rela menjadi penopang tanpa pamrih. Namun pengkhianatan Sanjaya terlalu besar untuk dibiarkan. Cynthia duduk di ruang kerjanya, membuka buku catatan yang berisi daftar aset dan fasilitas yang selama ini ia berikan. Mobil pribadi, rumah mewah, modal usaha, kartu kredit, bahkan koneksi bisnis yang membuat nama Sanjaya dihormati. Semua itu berasal darinya. Tanpa dukungan itu, Sanjaya hanyalah pria sederhana yang dulu ia temui dengan pakaian lusuh dan langkah penuh keraguan. Dengan tangan tegas, Cynthia menuliskan keputusan. Semua fasilitas akan ditarik. Tidak ada lagi sokongan. Tidak ada lagi pengorbanan untuk suami yang berkhianat. Siang harinya, Cynthia memanggil manajer keuangannya. "Mulai hari ini," katanya dengan suara dingin, "blokir seluruh akses rekening bersama yang biasa digunakan Sanjaya. Batalkan semua kartu kredit atas namanya. Semua pengeluaran yang tidak jelas, hentikan." Manajer itu sempat terkejut. "Apa Bapak tahu soal ini, Bu?" Cynthia menatap tajam. "Tidak perlu. Ini keputusanku. Laksanakan segera." Perintah itu berjalan cepat. Dalam hitungan jam, fasilitas finansial Sanjaya terputus. Tak berhenti di situ, Cynthia juga menghubungi sopir pribadi yang biasa mengantar Sanjaya. "Mulai hari ini, Anda tidak perlu lagi menjemput atau mengantar Tuan Sanjaya. Tugas Anda hanya untuk saya." Sopir itu mengangguk, meski wajahnya menyeratkan kegelisahan. Ketika Sanjaya pulang malam itu, wajahnya terkejut melihat beberapa karyawan membereskan dokumen di ruang kerja rumah. "Apa yang kalian lakukan?" tanyanya. Cynthia muncul dari balik pintu. "Aku yang memerintahkan."
Semua kontrak, semua aset yang ada atas namaku, aku tarik. Termasuk modal usaha yang kamu banggakan. Sanjaya membelalak. Apa maksudmu, Chin? Jangan main-main. Usaha itu berjalan karena kerja kerasku. Cynthia mendekat dengan tatapan tajam. Kerja kerasmu? Jangan lupa siapa yang membiayai setiap langkahmu dari nol. Jangan lupa siapa yang membayar modal ketika semua orang meremehkanmu. Kalau bukan aku, kamu tidak akan berdiri di sini. Sanjaya terdiam. Wajahnya memerah antara malu dan marah. Aku suamimu, Chin. Seharusnya kamu mendukungku, bukan menghancurkanku. Cynthia menahan air mata. Namun suaranya mantap. Aku mendukungmu habis-habisan, Sanjaya. Sampai akhirnya kamu menikah diam-diam dengan wanita lain. Apakah itu yang namanya menghargai? Tidak. Kamu bukan lagi pria yang pantas kupertahankan dengan keringatku. Kata-kata itu menggema di ruangan, menghantam ego Sanjaya yang selama ini merasa berjaya. Hari-hari setelah keputusan itu menjadi titik balik, Sanjaya mulai merasakan kesulitan. Rekeningnya kosong, kartu kredit ditolak, bahkan mobil yang biasa ia gunakan ditarik kembali. Ia dipaksa naik kendaraan umum, sesuatu yang sudah lama ia tinggalkan. Di dunia bisnis, berita tentang ketegasan Cynthia cepat menyebar. Rekan-rekan yang dulu kagum pada Sanjaya mulai menjauh. Mereka sadar, kekuatan finansial yang menopang namanya ternyata berasal dari Cynthia. Tanpa itu, Sanjaya hanyalah bayangan sukses semu. Sementara itu, Rina, istri siri yang selama ini menjadi pelarian Sanjaya, mulai menunjukkan wajah aslinya. Ketika uang tidak lagi mengalir deras, ia mengeluh. Mas, kenapa sekarang semuanya jadi sulit? Dulu kamu bisa membawaku ke restoran mewah, belikan barang-barang mahal. Sekarang, bahkan untuk sewa apartemen saja kamu kesulitan. Sanjaya hanya bisa terdiam. Kata-kata Rina menusuk hatinya. Tapi itulah kenyataan. Ia mulai merasakan apa yang dulu pernah ia jalani bersama Cynthia. Hidup tanpa kemewahan. Bedanya, kali ini tidak ada istri setia yang menopang. Di sisi lain, Cynthia merasa lega meski hatinya tetap terluka. Ia tahu keputusannya keras. Namun itulah cara untuk menjaga harga diri. Ia tidak mau lagi dipermainkan oleh cinta buta yang hanya dijawab dengan pengkhianatan. Suatu malam, ketika duduk sendirian di kamar, Cynthia berbicara pada dirinya sendiri. Aku sudah melakukan bagianku sebagai istri. Aku setia. Aku berkorban. Aku mencintainya sepenuh hati. Tapi jika balasannya adalah luka, maka aku harus berdiri di atas kakiku sendiri. Aku tidak akan membiarkan hidupku dikendalikan oleh pengkhianat. Air matanya jatuh. Tapi kali ini bukan air mata kelemahan. Itu adalah air mata kekuatan. Kekuatan seorang wanita yang akhirnya memilih harga dirinya di atas cinta yang dikhianati. Dan dari langkah tegas itu, Sanjaya mulai benar-benar merasakan pahitnya kehilangan. Kehilangan istri yang setia, kehilangan dukungan yang menopang hidupnya, dan kehilangan martabat yang dulu membuatnya dihormati. Cynthia tahu perjalanan ini belum berakhir. Tapi satu hal pasti, dengan menarik semua fasilitas, ia sudah menegaskan bahwa pengkhianatan tidak akan pernah dibiarkan tanpa konsekuensi. Sejak hari Cynthia menarik semua fasilitas, hidup Sanjaya berubah drastis. Dari seorang pria yang selalu berjalan dengan penuh percaya diri, kini ia kembali merasakan getirnya kesulitan. Uang di rekeningnya menguap, kartu kredit yang biasa ia gunakan untuk berfoya-foya kini tidak lagi berlaku. Mobil mewah yang dulu ia banggakan ditarik, meninggalkan dirinya harus berjalan kaki atau menumpang kendaraan umum. Awalnya, Sanjaya mencoba bertahan dengan harga diri. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa ia masih bisa bangkit, bahwa ia tidak butuh Cynthia untuk melanjutkan hidup. Namun kenyataan berkata lain.
Usahanya yang selama ini ditopang oleh dana Cynthia goyah satu persatu. Rekan-rekan bisnis yang dulu memujinya kini berbalik arah. "Maaf, Pak Sanjaya," ujar seorang mitra bisnis. "Tanpa dukungan modal dari Ibu Cynthia, kerjasama ini tidak bisa kami lanjutkan. Kami butuh kepastian finansial." Kalimat itu menusuk telinga Sanjaya. Ia sadar, ternyata banyak orang yang menghargainya bukan karena dirinya sendiri, melainkan karena nama besar Cynthia yang berdiri di belakangnya. Sementara itu, Rina, wanita yang ia nikahi secara siri, mulai menunjukkan wajah aslinya. Dulu, ia selalu tersenyum manis ketika Sanjaya mampu membawanya ke restoran mewah, membelikan perhiasan, dan menyewa apartemen untuknya. Tapi kini, keluhannya semakin sering terdengar. "Mas, aku tidak sanggup kalau hidup begini," kata Rina dengan wajah kesal. "Aku terbiasa dengan kenyamanan. Kalau sekarang harus berhemat, untuk apa aku bersamamu?" Sanjaya terdiam, tak mampu menjawab. Ia mulai melihat jurang besar di hadapannya. Kehilangan istri sah yang setia, kehilangan fasilitas yang menopang hidup, dan kehilangan wanita yang ia kira membawa kebahagiaan baru. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat. Tanpa dukungan finansial, ia kesulitan membayar gaji karyawan. Beberapa cabang usahanya terpaksa tutup. Orang-orang yang dulu menyanjungnya kini mulai membicarakannya dengan nada merendahkan. Kasihan Sanjaya, ternyata hanya besar karena Cynthia. Benar, tanpa istrinya dia bukan siapa-siapa. Bisikan-bisikan itu terdengar di telinganya seperti ejekan yang terus menghantam harga diri. Suatu malam, ia pulang dengan langkah gontai. Rumah yang dulu terang benderang kini terasa suram. Cynthia tidak lagi menyambutnya dengan senyum hangat, melainkan hanya tatapan dingin. Ia duduk di ruang tamu, wajahnya penuh kelelahan. "Bagaimana rasanya, Sanjaya?" tanya Cynthia dengan suara datar. "Dulu kamu merasa hebat, merasa bisa berdiri sendiri. Sekarang lihatlah dirimu." Sanjaya menunduk, tak mampu menatap mata istrinya. Aku salah, Cin. Aku terlalu sombong. Aku kira aku bisa hidup tanpa kamu, tapi ternyata aku tidak bisa." Air mata hampir menetes dari matanya, namun ego masih menahan. Ia ingin mengakui kelemahannya, tetapi harga dirinya terlalu keras untuk runtuh sepenuhnya. Cynthia menghela napas panjang. "Aku sudah memperingatkanmu, tapi kamu memilih jalanmu sendiri. Kamu memilih wanita lain, menikahinya diam-diam, lalu melupakan siapa yang selalu ada untukmu." Sanjaya hanya bisa terdiam. Kata-kata Cynthia seperti cermin yang memantulkan wajahnya yang penuh noda kesalahan. Hari-hari semakin berat. Tanpa uang, tanpa dukungan, dan tanpa cinta, Sanjaya benar-benar terpuruk. Ia mencoba mencari pekerjaan baru, namun reputasi buruknya sudah lebih dulu tersebar. Tidak ada yang percaya padanya lagi. Rina pun akhirnya meninggalkannya. "Aku tidak bisa terus begini, Mas. Aku butuh kehidupan yang layak. Maaf, tapi aku harus pergi." Kalimat itu menjadi pukulan terakhir. Sanjaya yang dulu merasa berjaya kini ditinggalkan oleh semua orang yang pernah ia andalkan. Ia benar-benar sendiri, terjebak dalam kehampaan. Malam demi malam ia habiskan dalam kesendirian. Tidur di kamar yang dulu mewah kini terasa seperti penjara. Makanan yang dulu melimpah kini digantikan oleh hidangan sederhana. Tidak ada lagi pesta, tidak ada lagi tepuk tangan, tidak ada lagi hormat dari orang-orang. Hanya ada kesepian, rasa bersalah, dan penyesalan yang menggerogoti hati. Sanjaya mulai menyadari arti sebenarnya dari cintanya pada Cynthia. Bukan sekadar kenyamanan, bukan sekadar fasilitas, tapi kasih sayang yang tulus dan kesetiaan yang tidak pernah tergantikan. Sayangnya, kesadaran itu datang terlambat. Luka yang ia tinggalkan di hati Cynthia terlalu dalam. Di malam yang sepi,
Ia duduk termenung di teras rumah. Tatapannya kosong. Pikirannya penuh dengan bayangan masa lalu. Dari pria miskin yang dulu bertemu Cynthia, hingga menjadi sukses karena dukungan istrinya, lalu hancur karena kebodohannya sendiri. Ia berbisik lirih pada dirinya sendiri. Aku yang salah. Aku yang menghancurkan hidupku. Dan aku yang kehilangan wanita terbaik yang pernah kucintai. Dan di sanalah, Sanjaya benar-benar terpuruk. Ia merasakan pahitnya kehilangan segalanya. Cinta, harta, dan kehormatan, yang dulu ia anggap tidak akan pernah hilang. Malam itu, Cynthia duduk sendirian di kamar. Lampu temaram menerangi wajahnya yang pucat. Mata sembab bekas tangis masih terlihat jelas. Ia menatap kosong ke arah jendela, membiarkan angin malam masuk perlahan. Dari luar, terdengar suara jangkrik yang seakan menambah kesepian. Meski ia sudah mengambil keputusan tegas dengan menarik semua fasilitas dari Sanjaya, hatinya tidak serta-merta tenang. Luka yang ia rasakan terlalu dalam. Ia telah memberikan seluruh cintanya, pengorbanannya, bahkan harga dirinya demi membangun kehidupan bersama suaminya. Namun balasannya adalah pengkhianatan yang tak pernah ia bayangkan. "Kenapa, Sanjaya?" bisiknya lirih. "Kenapa kamu tega menghancurkan semua yang kita bangun?" Air mata kembali menetes. Cynthia bukan wanita lemah. Ia sudah membuktikan dirinya mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Namun di balik ketegasannya, ia tetap seorang istri yang pernah mencintai dengan sepenuh hati. Luka yang ditinggalkan Sanjaya tidak hanya menghancurkan kepercayaannya, tapi juga merobek bagian terdalam dari dirinya. Hari-hari yang ia jalani setelah rahasia itu terbongkar dipenuhi rasa hampa. Ia tetap pergi bekerja, tetap mengurus urusan rumah, namun hatinya seakan kosong. Setiap kali melihat foto pernikahannya dengan Sanjaya yang masih tergantung di ruang tamu, dadanya terasa sesak. Senyum bahagia dalam foto itu kini hanya tinggal kenangan pahit. Suatu sore, ibunya datang berkunjung. Wanita tua itu menatap putrinya dengan mata penuh belas kasih. "Kamu terlihat lelah sekali. Nak, apa kamu baik-baik saja?" Cynthia mencoba tersenyum, meski wajahnya jelas menyimpan luka. "Aku baik, Bu. Hanya, mungkin terlalu banyak pikiran." Sang ibu menggenggam tangannya erat. "Aku sudah tahu kabar tentang Sanjaya. Kamu tidak perlu pura-pura kuat di depanku. Kamu boleh menangis. Kamu boleh marah. Kamu tidak salah. Nak, dialah yang salah." Tangisan yang selama ini ia tahan akhirnya pecah. Cynthia menangis di pelukan ibunya, meluapkan semua kesedihan yang selama ini ia simpan rapat. "Aku sudah berikan segalanya, Bu. Aku bahkan melawan keluarga demi menikah dengannya. Tapi dia malah memilih wanita lain. Aku merasa hancur." Ibunya mengusap lembut rambutnya. "Kamu memang sudah berkorban terlalu banyak. Tapi jangan biarkan luka ini menghancurkan hidupmu. Ingat, kamu masih punya dirimu sendiri. Kamu masih punya martabat, harga diri, dan masa depan." Kata-kata itu sedikit menenangkan hati Cynthia. Namun tetap saja, bayangan Sanjaya sulit hilang. Ia teringat bagaimana dulu mereka tertawa bersama, berjuang melewati masa-masa sulit, dan bermimpi membangun keluarga bahagia. Semua kenangan itu kini terasa seperti pisau yang menusuk. Di malam-malam sunyi, Cynthia sering menuliskan isi hatinya di buku harian. Ia menulis tentang cintanya yang tulus, pengkhianatan yang ia terima, dan luka yang sulit sembuh. Baginya, menulis adalah cara untuk melepaskan beban yang menyesakkan dada. "Aku mencintainya sepenuh hati. Aku menjaganya dengan seluruh hidupku. Tapi ternyata aku tidak cukup baginya. Ia mencari cinta lain, dan meninggalkanku dengan luka yang tak terukur." Meski Sanjaya kini terpuruk, hal itu tidak serta-merta membuat Cynthia merasa puas. Justru,
Ia merasa semakin sedih melihat bagaimana suaminya menjatuhkan dirinya sendiri. Ia tidak pernah berharap Sanjaya sengsara. Ia hanya ingin dihargai. Namun kini, semua sudah terlambat. Suatu malam, Sanjaya datang dengan wajah lusuh. Pakaian yang dulu rapi kini terlihat kumal. Langkahnya gontai, matanya redup tanpa cahaya. Ia berdiri di depan pintu kamar, menatap Cynthia yang duduk di tepi ranjang. "Cin," suaranya serak. Aku minta maaf." Cynthia menoleh perlahan. Tatapannya dingin, namun di dalam hatinya masih ada rasa perih. "Maaf. Setelah semua yang kamu lakukan? Setelah kamu menghancurkan hatiku?" Sanjaya menunduk, menahan tangis. "Aku bodoh. Aku buta oleh kesombongan. Aku kira aku bisa bahagia dengan pilihanku. Tapi aku salah. Aku kehilangan segalanya. Dan yang paling menyakitkan, aku kehilangan kamu." Air mata menetes di pipi Cynthia, namun ia cepat menyekanya. "Kamu kehilangan aku sejak pertama kali kamu memilih wanita lain. Luka itu tidak akan hilang begitu saja dengan kata maaf." Sanjaya terdiam, tak berani mendekat. Ia tahu luka yang ia tinggalkan terlalu dalam. Malam itu, meski ada sedikit bagian dari dirinya yang ingin memaafkan, Cynthia memilih tetap menjaga jarak. Luka hatinya masih segar, dan ia belum siap membuka pintu untuk suami yang sudah mengkhianatinya. Dalam kesunyian, ia berdoa, "Ya Tuhan, beri aku kekuatan untuk melewati ini. Jangan biarkan aku hancur karena luka. Ajari aku untuk tetap berdiri, meski hati ini terluka." Dan disitulah, Cynthia mulai belajar bahwa luka hatinya bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari perjalanan baru. Perjalanan untuk menemukan kembali dirinya yang kuat dan berharga, tanpa harus terikat pada pengkhianatan Sanjaya. Pagi itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Cynthia menatap wajahnya di cermin dengan pandangan yang berbeda. Wajahnya masih tampak lelah, mata sembabnya masih menyisakan bayangan tangis. Namun ada sesuatu yang muncul di balik tatapan itu, sebuah tekad baru. Ia menyadari, terus terjebak dalam luka hanya akan membuatnya semakin tenggelam, sementara hidup terus berjalan tanpa menunggu siapapun. Ia duduk di meja kerja kecil di kamarnya. Buku catatan terbuka, pena di tangan. Kali ini bukan untuk menuliskan keluh kesah atau kesedihan, melainkan untuk membuat daftar rencana. "Aku harus bangkit. Aku harus berdiri untuk diriku sendiri," gumamnya pelan. Daftar itu sederhana tapi penuh makna. Fokus pada pekerjaannya, memperluas jaringan bisnis, dan melanjutkan proyek-proyek sosial yang sempat ia tinggalkan. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya tetap bisa bersinar meski tanpa Sanjaya di sisinya. Hari-hari berikutnya, Cynthia mulai menata langkah. Ia kembali ke kantornya dengan semangat berbeda. Para karyawan yang sebelumnya khawatir melihat wajah pucat dan murung atasannya, kini mulai melihat perubahan. Senyum kecil kembali muncul di wajah Cynthia, dan meski hatinya masih menyimpan luka, ia berusaha menatap masa depan dengan kepala tegak. "Saya tahu kita sempat tertinggal beberapa langkah," ucap Cynthia dalam rapat tim. "Tapi saya percaya kita bisa kembali lebih kuat. Jangan pikirkan kegagalan. Mari fokus pada peluang." Kata-kata itu membuat para karyawan kembali bersemangat. Mereka tahu, di balik ketegaran pemimpin mereka, ada perjuangan besar yang sedang dijalani. Dan hal itu justru membuat mereka lebih menghormati dan mendukung Cynthia. Di luar pekerjaan, Cynthia mulai memperhatikan dirinya sendiri. Ia mengunjungi salon, memperbarui gaya rambutnya, dan membeli beberapa pakaian baru. Bukan untuk menarik perhatian siapapun, melainkan sebagai bentuk penghargaan pada dirinya. Ia ingin merasa berharga kembali, tanpa harus menunggu validasi dari Sanjaya atau orang lain. Namun, kebangkitan itu bukan tanpa cobaan. Masih ada malam-malam di mana ia teringat tawa Sanjaya, janji manis yang dulu pernah terucap,
dan pengkhianatan yang mengiris hatinya. Tapi kali ini, setiap kali bayangan itu datang, ia menghadapinya dengan doa dan keyakinan bahwa Tuhan tidak akan membiarkannya jatuh terlalu lama. Suatu sore, ia bertemu dengan sahabat lamanya, Dira, di sebuah kafe. Dira memandang Cynthia dengan kagum. "Aku kira kamu akan hancur setelah apa yang terjadi. Tapi lihat dirimu sekarang. Cin, kamu terlihat lebih kuat dari sebelumnya." Cynthia tersenyum tipis. "Aku memang sempat jatuh, Dir. Rasanya sakit sekali. Tapi aku sadar, kalau aku terus terpuruk, aku hanya menyakiti diriku sendiri. Aku harus bangkit, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diriku." Dira mengangguk, menepuk tangannya dengan hangat. "Itu baru Cynthia yang aku kenal. Kamu layak bahagia, Cin. Jangan biarkan siapapun merampas itu lagi." Percakapan itu semakin meneguhkan hati Cynthia. Ia tahu perjalanan masih panjang, tetapi langkah kecil menuju kebangkitan sudah ia mulai. Sementara itu, kabar tentang keterpurukan Sanjaya masih sering terdengar. Orang-orang membicarakannya dengan nada sinis, bahkan sebagian menganggapnya sebagai pelajaran berharga. Cynthia mendengar semua itu, namun ia memilih diam. Tidak ada kebahagiaan yang ia rasakan dari penderitaan Sanjaya. Yang ada hanya rasa lega bahwa kini ia bisa fokus pada dirinya sendiri, tanpa lagi terbebani oleh suami yang mengkhianatinya. Malam hari, Cynthia duduk di ruang tamu sendirian. Ia menatap kembali foto-foto lama pernikahannya. Kali ini, ia tidak menangis. Ia hanya menatap dengan perasaan pasrah. "Terima kasih, Sanjaya," bisiknya pelan. "Kamu sudah mengajariku arti cinta, pengorbanan, dan pengkhianatan. Semua itu membuatku lebih kuat." Ia lalu mengambil keputusan untuk menurunkan foto itu dari dinding. Bukan untuk melupakan, melainkan sebagai simbol bahwa ia siap melangkah maju tanpa terus dibayangi masa lalu. Foto itu ia simpan rapi dalam sebuah kotak, bersama kenangan-kenangan lain yang pernah indah tapi juga menyakitkan. Di dalam hatinya, Cynthia mulai menemukan kekuatan baru. Luka yang dulu begitu dalam perlahan berubah menjadi bekas yang mengajarinya arti keteguhan. Ia sadar, dirinya tidak lagi sama seperti dulu. Ia bukan hanya istri yang setia, tapi juga wanita yang mampu bangkit dari kehancuran. "Mulai hari ini," katanya pada dirinya sendiri, "aku hidup untuk diriku, bukan untuk orang yang tidak tahu menghargai." Dan begitulah, Cynthia benar-benar bangkit. Bukan karena Sanjaya menyesal, bukan karena keadaan membaik dengan sendirinya, tapi karena ia memilih untuk berdiri, melawan rasa sakit, dan menemukan kembali dirinya yang berharga. Sanjaya duduk termenung di bangku taman yang sepi. Kemeja lusuh melekat di tubuhnya. Wajahnya tirus, rambut tak lagi terurus. Hidupnya yang dulu penuh kemewahan kini tinggal bayangan masa lalu. Sejak semua fasilitas ditarik oleh Cynthia dan Rina meninggalkannya, hari-harinya hanya diisi kesendirian, penolakan, dan penyesalan. Ia memandangi orang-orang yang lewat. Ada pasangan muda yang berjalan bergandengan tangan, tertawa kecil sambil bercerita. Ada keluarga kecil dengan anak yang berlari riang. Pemandangan itu membuat dadanya terasa sesak. Dahulu, ia memiliki kesempatan untuk hidup seperti itu bersama Cynthia, wanita yang tulus mencintainya, namun ia sendiri yang menghancurkannya. "Kenapa aku begitu bodoh?" gumamnya lirih. "Kenapa aku memilih kesombongan daripada cinta yang tulus?" Setiap malam, Sanjaya dihantui oleh bayangan masa lalu. Ia teringat saat Cynthia dengan sabar mendampinginya di masa sulit, memberikan modal, bahkan ikut bekerja keras demi membangun usaha. Ia teringat janji-janjinya sendiri saat mengucapkan akad nikah, untuk menjaga, menghormati, dan menyayangi. Semua janji itu kini terasa seperti lelucon pahit. Pernah suatu kali ia memberanikan diri datang ke kantor Cynthia. Ia ingin meminta maaf secara langsung,
berharap masih ada celah untuk memperbaiki semuanya. Namun saat ia berdiri di lobi, menyaksikan Cynthia berjalan dengan penuh wibawa dikelilingi rekan-rekan kerjanya, langkahnya goyah. Cynthia tampak jauh berbeda, lebih tegas, lebih kuat, dan sama sekali tidak lagi bergantung padanya. Ia hanya bisa menatap dari kejauhan sebelum akhirnya berbalik pergi. Hatinya semakin hancur karena sadar, wanita yang dulu ia anggap lemah tanpanya ternyata bisa berdiri tegak, bahkan lebih bersinar tanpa dirinya. Malam itu, Sanjaya kembali ke kamar kos kecil yang ia sewa dengan sisa tabungan. Ruangannya sempit, cat dindingnya mengelupas, dan hanya ada sebuah kasur tipis serta meja tua. Ia duduk di lantai, menatap kosong ke arah langit-langit. Dalam kesepian itu, suara hatinya berbisik lantang. Kau sudah menghancurkan segalanya, Sanjaya. Kau kehilangan wanita terbaik hanya karena nafsu dan kesombongan. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Ia menggenggam kepalanya, merasakan beban penyesalan yang begitu berat. Semua yang pernah ia bangun bersama Cynthia runtuh dalam sekejap, dan ia sadar, dialah penyebab utamanya. Hari-hari berikutnya, Sanjaya mencoba mencari pekerjaan untuk bertahan hidup. Namun, namanya sudah tercemar. Beberapa perusahaan menolak begitu saja ketika tahu riwayatnya. Kami tidak bisa menerima Anda, Pak, kata seorang HRD dengan nada formal. Reputasi Bapak di dunia usaha sudah terlalu buruk. Setiap penolakan itu seperti cambuk yang mengingatkannya betapa jauh ia jatuh. Dari pria yang dulu dihormati, kini ia dianggap beban. Sanjaya seringkali berjalan melewati rumah besar yang dulu ia tempati bersama Cynthia. Dari luar pagar, ia melihat kehidupan yang tetap berjalan di dalamnya. Lampu-lampu rumah menyala terang. Suara tawa kecil terdengar samar. Tapi ia tahu, dirinya tidak lagi menjadi bagian dari kebahagiaan itu. Kadang, ia berharap bisa sekadar bertemu Cynthia untuk mengatakan, "Aku menyesal, Chin. Aku sungguh menyesal." Namun ia tahu, kata-kata itu mungkin sudah tidak ada artinya. Luka yang ia tinggalkan terlalu dalam, dan Cynthia berhak memilih hidup tanpa dirinya. Suatu malam, ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat Cynthia tersenyum, memeluknya dengan penuh kasih sayang seperti dulu. Namun begitu ia mencoba meraih, bayangan itu menghilang. Ia terbangun dengan dada sesak, merasakan kehilangan yang tak tergantikan. Hari demi hari, penyesalan itu semakin menumpuk. Ia mulai menyadari bahwa kekayaan, jabatan, dan hormat orang lain tidak ada artinya tanpa cinta dan ketulusan. Dan semua itu pernah ia miliki dalam diri Cynthia, tapi ia sia-siakan. "Kalau waktu bisa kuputar kembali," bisiknya lirih suatu pagi, "aku tidak akan pernah meninggalkanmu, Chin." Namun waktu tidak bisa diulang. Yang tersisa hanyalah penyesalan, kesendirian, dan sisa-sisa kehidupan yang jauh dari kejayaan. Bagi Sanjaya, penyesalan bukan lagi sekadar rasa bersalah. Itu adalah hukuman yang harus ia jalani seumur hidup. Hukuman karena mengkhianati wanita yang paling tulus mencintainya. Langkah kaki Sanjaya terdengar berat ketika ia kembali mendatangi rumah besar yang dulu pernah ia huni bersama Cynthia. Wajahnya pucat, sorot matanya penuh penyesalan. Di tangannya, ia membawa sebuket bunga mawar merah, bukan sekadar tanda cinta, melainkan upaya terakhir untuk menunjukkan kesungguhan hatinya yang terlambat. Cynthia menerima kedatangannya dengan tatapan dingin. Ia berdiri di ruang tamu, mengenakan gaun sederhana namun anggun, mencerminkan sosok wanita yang sudah jauh lebih tegar daripada dulu. Sanjaya menunduk dalam-dalam. Suaranya bergetar. "Chin, aku datang bukan untuk mengulang kesalahan. Aku hanya ingin mengatakan betapa menyesalnya aku. Aku bodoh, aku serakah, aku menyakiti hati wanita yang paling tulus dalam hidupku. Aku tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi izinkan aku memperbaikinya sekarang. Aku mohon, beri aku kesempatan kedua."
Bunga mawar itu ia ulurkan. Namun Cynthia tidak bergerak. Ia hanya menatap Sanjaya dengan mata yang penuh luka, tapi juga penuh kekuatan. Kesempatan kedua, ucapnya pelan, namun tegas. Sanjaya, kesempatan itu sudah aku berikan berkali-kali dulu. Saat kamu gagal, aku mendukungmu. Saat kamu jatuh, aku menopangmu. Saat orang lain meremehkanmu, aku berdiri di sampingmu. Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu menikamku dari belakang. Kamu bukan hanya menghancurkan cintaku, tapi juga kepercayaanku. Sanjaya tercekat. Ia ingin menyela, namun suara Cynthia terus mengalir, mantap dan jelas. Aku bukan lagi wanita yang dulu, yang bisa kamu permainkan dengan janji manis. Aku sudah belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak tergantung pada orang lain. Aku bisa berdiri sendiri. Aku bisa hidup tanpa kamu. Dan aku memilih untuk melanjutkan hidupku tanpa bayangan pengkhianatanmu. Air mata menetes di pipi Sanjaya. Ia jatuh berlutut, memohon dengan suara lirih. Aku rela melakukan apa saja. Chin, aku akan bekerja keras lagi. Aku akan membuktikan kalau aku bisa berubah. Tolong, jangan tinggalkan aku sendirian. Namun Cynthia menggeleng pelan. Ia berjongkok, menatap Sanjaya dari dekat, lalu berkata dengan suara penuh ketegasan. Aku sudah meninggalkanmu sejak hari kamu memilih orang lain di atas cintaku. Aku tidak membencimu lagi, Sanjaya, tapi aku juga tidak mencintaimu seperti dulu. Yang tersisa hanyalah luka yang sudah kubah menjadi kekuatan. Aku tidak akan kembali, dan kamu harus belajar menerima itu. Hening panjang menyelimuti ruangan. Sanjaya terisak, sementara Cynthia berdiri kembali, meletakkan bunga mawar itu di meja tanpa menyentuhnya lebih lama. Pergilah, Sanjaya, katanya tegas. Hiduplah dengan penyesalanmu. Jadikan itu pelajaran agar kamu tidak mengulangi kesalahan pada siapapun di masa depan. Aku sudah selesai denganmu. Sanjaya bangkit dengan tubuh gemetar. Pandangannya kabur oleh air mata. Namun ia tahu bahwa pintu itu sudah tertutup rapat. Tidak ada lagi ruang untuk dirinya di hati Cynthia. Dengan langkah tertatih, ia keluar dari rumah itu, meninggalkan jejak terakhir dari kehidupannya bersama wanita yang dulu begitu ia cintai tapi ia sia-siakan. Cynthia berdiri di dekat jendela, menatap punggung Sanjaya yang semakin menjauh. Ada sedikit rasa perih di hatinya, karena bagaimanapun ia pernah mencintainya dengan sepenuh jiwa. Namun kali ini, ia merasa lega. Keputusan yang ia ambil bukan karena kebencian, melainkan karena cinta pada dirinya sendiri. Malam itu, Cynthia menutup mata di ranjangnya dengan hati yang lebih ringan. Luka itu mungkin tidak pernah benar-benar hilang, tapi ia sudah mengubahnya menjadi pijakan untuk melangkah lebih jauh. Ia tahu, esok hari akan membawa tantangan baru, tapi ia sudah siap. Ia tidak lagi bergantung pada siapapun untuk bahagia. Sementara Sanjaya berjalan sendirian di jalan gelap, memeluk penyesalan yang akan selalu menjadi temannya. Hidup memberinya pelajaran pahit, bahwa kesetiaan yang dikhianati tidak akan pernah kembali, dan cinta yang tulus hanya datang sekali seumur hidup. Dengan begitu, kisah mereka berakhir. Dua jalan yang pernah bersatu kini berpisah selamanya. Cynthia melangkah dengan harga diri dan kekuatan baru, sementara Sanjaya terjebak dalam penyesalan yang tak akan pernah bisa ditebus. Dan itulah akhir yang tegas. Dan begitulah akhir dari cerita kita hari ini. Setiap perjalanan, seberapapun kecilnya, selalu menyimpan pelajaran dan makna. Semoga kisah ini bisa menginspirasi, menghibur, atau bahkan membuka sudut pandang baru untukmu. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang pertama tahu saat cerita baru tayang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.